A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun antum berada, dan dewan juri yang arif lagi bijaksana, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat imannya, nikmat Islamnya, nikmat ihsannya, bahkan nikmat kesehatan, serta nikmatnya sedapnya rasa masakan. Itu dapat kita rasakan pada saat ini. Maka dari itu, Allah hanya menuntut kita untuk bersyukur kepadanya. Allah tak menginginkan uang kita. Allah tak menuntut bayaran kepada kita. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua itu secara gratis, secara cuma-cuma. Tak ada kredit di dalamnya. Allah hanya meminta bersyukur kepada kita. Sebagaimana janjinya di dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Wahai umatku, kata Allah, wahai hamba-hambaku, kata Allah, bersyukurlah kalian kepadaku atas segala nikmat yang telah aku berikan. Niscaya jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah, kata Allah. Tetapi Allah mengingatkan kita, Allah menegur kita. Jika kita akan kufur atas nikmat Allah, maka Allah akan memberikan kita sebuah azab yang sangat pedih, kata Allah. Maka dari itu, biasakanlah lidah kita dan ringankanlah ia. Dan bukalah bibir kita untuk senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Dan tak lupa, serta tak melalaikan juga dari diri kita. Marilah kita bersama-sama bersolawat kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena beliaulah salah satunya Nabi dan satu-satunya seorang Rasul yang dapat memberikan syafaat kepada kita semua. Maka dari itu janganlah kita enggan berselawat kepada beliau. Marilah kita ringankan juga lidah kita. Kita buka juga lah kedua bibir kita. Jangan kita kunci erat-erat ketika kita mendengar nama Nabi besar Muhammad SAW. Karena Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, ciri-ciri orang yang bakhil yang didefinisikan oleh Rasul adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi itu disebutkan, tetapi dia enggan untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi. Maka dari itu, maukah diri kita atau kepingin kita untuk dicap bakhil oleh Rasulullah? Sedangkan kita dicap bakhil oleh manusia lain, oleh teman kita saja kita marah. Kita tak mau, apalagi kita. Rasulullah, manusia suci, maksum atas segala dosa, yang mengecap kita sebagai seorang bakhil. Tentu kita tidak mau. Maka dari itu, perbanyaklah sholawat. Hadirin wal hadirat, dan para pemirsa dimanapun antum berada, dan dewan juri yang arif lagi bijaksana, fenomena saat ini sungguhlah menggelengkan kepala kita. Bertanya-tanya di hati kita, mengherankan dari kita. Apa sih yang terjadi dengan bumi ini? Kenapa seorang anak tak bisa lagi menghargai ibunya? Seorang anak hanya menginginkan kemauannya dituruti. Jika orang tuanya tak memberikan apa yang diinginkan seorang anak, maka anak itu marah. Bahkan na'udzubillah, sampai menghajar orang tuanya. Lebih parahnya sampai membunuh kedua orang tuanya. Itu masalah dalam keluarga. Sampai-sampai sekarang seorang anak muda tak bisa menghargai lagi orang yang lebih tua darinya. Seorang murid tak bisa menghargai lagi gurunya. Seharusnya orang tua mereka hargai, ini malah mereka caci maki. Mereka setarakan dengan diri mereka, seakan umur-umur mereka sama. Seharusnya mereka lebih menghargai yang lebih tua, dan tua menyayangi yang lebih muda.
Begitu juga seorang anak murid kepada gurunya. Seorang anak murid harus menghargai gurunya. Dan guru harus menyayangi muridnya. Tetapi sekarang berbalik. Seorang guru takut kepada muridnya. Sehingga membatasi sebuah pendidikan kepada murid tersebut. Hadirin wal hadirat dan para pemirsa dimanapun antum berada, dan dewan juri yang arif lagi bijaksana. Maka dari itu terbesit di hati saya untuk membicarakan sebuah tema pentingnya sebuah pendidikan untuk anak-anak. Kenapa pentingnya sebuah pendidikan tersebut? Karena ada sebuah syair Arabi yang mengatakan, Al-alimu kabirun wa inkana hadathan, wal jahilu sogirun wa inkana syaikhan. Seseorang yang berilmu, ia akan dipandang tinggi, ia akan dipandang besar, walaupun dirinya kecil. Tetapi seseorang yang bodoh, yang kurang ilmu, dia akan dipandang kecil, walaupun dirinya besar, walaupun umurnya tua, walaupun pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, ia akan dipandang kecil. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita sebagai seorang penuntut ilmu memberikan ilmu yang telah apa kita tuntut, apa yang kita miliki itu kita berikan kepada adik-adik kita. Kita bina adik-adik kita untuk lebih menghargai yang tua. Kita bentuk etika kepada adik-adik kita agar mereka menjadi orang yang beradab. Karena tak cukuplah sebagai seorang yang berilmu. Karena setinggi-tingginya ilmu, ada yang lebih tinggi lagi daripada ilmu. Ialah orang yang beradab. Al-adabu fauqal ilmi. Orang yang beradab itu lebih tinggi daripada ilmu. Hadirin wal hadirat, dewan juri yang arif lagi bijaksana. Maka kita sebagai seorang penuntut ilmu seharusnya kita berbanggalah. Karena Rasulullah telah berjanji di dalam hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Seseorang yang keluar dari rumahnya, keluar dari kampungnya, keluar dari tempat tinggalnya untuk menuntut ilmu, ia akan di jalan Allah sampai ia pulang. Bahkan mohon maafnya, jika kita mati dalam keadaan menuntut ilmu pada saat ini, mati kita adalah mati syahid, karena kita sedang berada di jalan Allah. Maka dari itu, menuntut ilmu bukan hanya di masa kita muda saja, tapi jika kita di masa tua juga menuntut ilmu, itu lebih bagus. Karena utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat. Maksudnya kita lah tuntut ilmu dari kita muda, dari masa kita kecil sampai ketika masa kita telah tua. Marilah kita tuntut ilmu tersebut, karena ilmu yang akan membentuk etika kita. Tapi jangan lupa, adab adalah hal yang utama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Sungguhnya seluruh anak Adam itu memiliki kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan adalah bertaubat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.